dan tentu memastikan bahwa terdaftar aktif dalam kepesertaan JKN yang bisa dilampirkan dengan melalui bukti cek Pandawa atau bukti screenshot di model JKN. Jadi sebelum ke Polres atau titik layanan lainnya itu dipastikan supaya tidak ada kendala. Kamu belum aktif jadi peserta JKN, padahal peserta aktif wajib untuk semua. Oke, kembali lagi di Knalpot, masih dengan pembahasan yang sama terkait dengan implementasi peraturan polisi tentang penerbitan SIM dan SKCK. Gini Pak, kalau ada misalnya masyarakat yang belum terdaftar atau terdaftar tidak aktif nih Pak, itu gimana Pak? Apakah tidak bisa mendaftarkan SIM-nya atau SKCK-nya atau gimana Pak? Nah, memang di tahap uji coba seperti Perpol 2 maupun yang tahap implementasi nasional pun yang untuk SKCK di sini masih diberikan kelonggaran. Artinya apabila terdapat peserta yang belum terdaftar atau sudah terdaftar tapi tidak aktif, ini SIM atau SKCK-nya tetap diterbitkan, tapi dari petugas kepolisian ini menghimbau, memberi himbauan dan advokasi kepada masyarakatnya yang belum terdaftar untuk supaya segera melakukan pendaftaran ke BPJS Kesehatan, atau mungkin dia sudah terdaftar tapi tidak aktif. Nah, tidak aktif ini pun kan ada berbagai macam kondisi ya. Misalnya tidak aktif karena tidak membayar iuran, tidak aktif karena dia anak dari peserta PNS yang sudah melewati umur 21 tahun misalnya, atau tidak aktif karena alasan lain, maka ini diadvokasi supaya melakukan pengurusan ke BPJS Kesehatan supaya kepesertaannya aktif. Nah, ke depan mungkin di tahun 2025 bisa jadi itu sudah mandatori, harus terdaftar dan aktif. Tapi untuk saat sekarang masih dalam tahap advokasi. Oke, penjelasan dari Pak Martinus tadi ya sudah cukup jelas ya, sahabat JKN semua. Nah, Pak Martinus mungkin sekalian nih Pak Martinus ya, biar sahabat JKN juga tahu ya, dan mungkin ada keinginan untuk mengurus SIM ataupun SKCK ya, karena dari pihak BPJS juga sudah bekerja sama, berkoordinasi secara intens ya dengan pihak kepolisian. Mungkin boleh Pak Martunis diberitahukan ya, diberitahukan tentang syarat-syarat nih Pak Martunis ya, selain kepesertaan JKN, biar informasi yang diterima sahabat JKN di yang sedang mendengar podcast kita juga tahu nih, kira-kira kalau mereka mau ngurus SIM dan SKCK itu selain kepesertaan JKN apa saja syaratnya yang dipersyaratkan oleh pihak kepolisian, Pak Martinez? Baik, sahabat JKN, jadi untuk informasi supaya dalam pengurusan SIM maupun SKCK tidak ada kendala dan lancar, untuk dipersiapkan syarat-syarat sebelum mendatangi Polres atau tempat layanan SIM dan SKCK lainnya. Untuk pengurusan SIM itu selain nanti ada pengisian formulir pendaftaran, kemudian perlu kita siapkan fotokopi kartu tanda penduduk elektronik, kemudian surat izin kerja asli, ini bagi tenaga kerja asing ya, surat izin kerja asli dari Kementerian Tenaga Kerja bagi tenaga kerja asing, kemudian surat hasil pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani dari fasilitas kesehatan, dan tentu memastikan bahwa terdaftar aktif dalam kepesertaan JKN yang bisa dilampirkan dengan tadi yang sudah kita jelaskan, bisa melalui bukti cek Pandawa atau bukti screenshot di mobile JKN. Jadi sebelum ke Polres atau titik layanan SIM lainnya itu dipastikan supaya tidak ada kendala. Kemudian untuk pengurusan SKCK sendiri lebih kurang sama, tapi ada tambahan selain fotokopi KTP ada fotokopi KK, akte lahir, kemudian pas foto 4x6 latar merah sebanyak 5 lembar, fotokopi identitas lain yang belum memenuhi syarat KTP, mungkin kartu pelajar atau KIA bagi anak, kemudian fotokopi paspor dengan masa berlaku 6 bulan sebelum berakhir untuk keperluan luar negeri ya.
kemudian tanda bukti kepesertaan JKN aktif yang seperti yang tadi sudah kita jelaskan. Bisa screenshot Pandawa atau dari screenshot aplikasi mobile JKN. Demikian sahabat JKN. Oke Pak. Nah, respon masyarakat sendiri nih Pak untuk masa uji coba ini, boleh diceritain nggak Pak pada saat di lapangan masyarakat itu gimana? Apa masyarakat responnya positif atau gimana Pak? Boleh dijelasin Pak? Baik Bang Alek dan sahabat JKN, untuk di wilayah Aceh sendiri karena memang kepesertaan JKN kita sudah 99%, tidak ada kendala yang berarti dalam implementasi Perpol 2 maupun Perpol 6 ini. Karena memang 99% masyarakatnya sudah terdaftar, dan apabila yang belum terdaftar itu tinggal dilakukan advokasi oleh petugas SIM atau petugas SKCK untuk mengurus ke BPJS Kesehatan. Selama ini belum ada kendala dan masyarakat tidak ada bereaksi yang negatif. Sejauh ini masih positif untuk tanggapan dari masyarakatnya. Kalau sekarang Pak Martinus kalau boleh tahu nih Pak, kepesertaan JKN secara nasional sudah mencapai berapa persen sih Pak? Per Oktober 2024 kepesertaan JKN kita secara nasional 98,72%. Nah, artinya memang sudah sesuai dengan target dalam RPJM, sudah tercapai, dan semoga ini bisa terus dijaga dengan koordinasi dari semua pihak, bahkan harapan kita bisa 100% untuk seluruh penduduk Indonesia. Oke, berarti nggak cuma BPJS ya yang ada dalam Inpres tadi, ada Polri dan juga ada sampai dengan 33 lembaga kementerian. 33 lembaga dan kementerian di dalamnya yang diinstruksikan ya oleh Presiden untuk menyukseskan program jaminan kesehatan nasional ya. Nah, jadi kita tadi udah membahas banyak ya Bang tentang implementasi Perpol 2 dan Perpol 6 tahun 2023, yang dimana salah satu syarat untuk pengurusan SIM dan SKCK yaitu pesertaan JKN aktif. Jadi untuk di akhir nih Pak, ada nggak pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk sobat JKN mungkin yang ingin mengurus SIM, SKCK atau memperpanjangnya? Silakan Pak. Baik sahabat JKN dan pada masyarakat, seluruh masyarakat pada umumnya, pesannya yang pertama, pastikan terdaftar dalam kepesertaan JKN. Nah, jadi kita pastikan diri kita dan keluarga terdaftar dalam kepesertaan JKN dan aktifnya, tidak hanya terdaftar tapi aktif. Misalnya untuk segmen peserta mandiri itu setelah terdaftar tentu aktif membayar iuran. Nah, untuk segmen yang lain misalnya segmen PPU, setelah terdaftar kita pastikan aktif dengan melakukan pengecekan melalui aplikasi mobile JKN, kesesuaian data juga dipastikan. Kemudian juga untuk misalnya segmen PBIJK atau segmen PD Pemda atau JKA yang di wilayah Aceh khususnya juga perlu dilakukan pengecekan secara berkala apakah masih aktif atau tidak, karena seperti PBI sendiri yang iuran yang dibayarkan oleh pemerintah pusat setiap bulan itu ada penerbitan SK baru, jadi perlu dipastikan bahwa kita sekeluarga terdaftar aktif dalam kepesertaan JKN. Tentu tidak hanya untuk keperluan kepengurusan SIM atau SKCK, tapi untuk secara umum untuk perlindungan jaminan apabila kita membutuhkan pelayanan kesehatan di rumah sakit, terutama untuk sakit yang berbiaya mahal, tentu perlu ada yang menjamin biaya pelayanan kesehatan pada saat kita mengakses pelayanan. Sehingga nanti pada saat mengakses pelayanan kita tidak perlu lagi memikirkan biaya pelayanan kesehatan, sudah ada yang menjamin yaitu BPJS Kesehatan melalui program jaminan kesehatan nasional. Oke, terima kasih Pak Martinus, udah kurang lebih hampir 1 jam membersamai kita dan sahabat JKN ya. Tadi banyak hal sudah disampaikan oleh Pak Martinus ya kepada sahabat semua. Jadi ingat
pesan-pesannya ya, pastikan selalu kepesertaan kalian aktif agar pada saat mau berobat nih, terutamanya itu tidak lagi repot untuk mengurus administrasi sana sini, dan juga kepesertaan JKN ini sudah menjadi syarat ya dalam pembuatan SIM dan juga SKCK. Ini ke depan kita mungkin bakal banyak hal-hal lain ya yang menggunakan program JKN sebagai salah satu syarat pengurusan administrasi. Oke, kita tutup podcast kita kali ini. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Knalpot JKN dalam podcast. Oke. Aku tahu kamu belum jadi peserta JKN, padahal kepesertaannya wajib untuk semua. Aku tahu kamu belum jadi peserta JKN, padahal kepesertaannya wajib untuk semua. Aku tahu kamu jika ada kesulitan untuk jadi peserta JKN, uruslah pada yang kompeten. Oh, pastikanlah JKN-mu keaktifannya, lunasilah tunggakannya agar tak kena denda layanan. Belum mau jadi peserta JKN, Padahal peserta aktif wajib untuk semua. Tahu kamu belum aktif jadi peserta JKN, padahal peserta aktif wajib untuk semua.